Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para peserta didik. Kali ini masih dalam kegiatan belajar dari rumah. Sebelum kita mulai membuka pelajaran, Ibu ada pantun. Pak Rahmat membawa galah, galah dipakai memetik mangga. Tetap semangat belajar dari rumah karena kita semanti juara. Baiklah para peserta didik, tidak terasa saat ini kalian sudah duduk di kelas 12. Tentu sebagian dari kalian sudah berpikir akan melanjutkan ke tingkat mana. Apakah kalian akan kuliah, apakah akan kursus dan sebagainya. Lalu ada juga yang sudah memikirkan mau bekerja di mana. Nah, sebelum kalian bekerja, tentu ada yang harus disiapkan. Kira-kira apa yang disiapkan kalau kita mau bekerja? Ya, benar sekali. Surat lamaran pekerjaan. Lalu bagaimana isi surat lamaran, sistematika surat lamaran itu sendiri? Dalam video berikut akan dibahas mengenai bagaimana isi surat lamaran dan sistematika surat lamaran. Untuk itu, mari kita simak video berikut. Untuk surat lamaran pekerjaan, kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama itu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Kemudian yang kedua, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran, baik secara lisan maupun tulisan. Indikatornya, yang pertama kita akan mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, mengidentifikasi bahasa dan kalimat efektif dalam surat lamaran pekerjaan, mengidentifikasi lampiran surat lamaran pekerjaan, mendata sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan, menentukan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, dan yang terakhir mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Lalu tujuan pembelajarannya seperti indikator yang tadi, maka diharapkan setelah kalian selesai mempelajari materi surat lamaran pekerjaan, inilah yang diharapkan. Mulai dari kalian mampu mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan sampai pada bagian yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Sementara untuk peta konsepnya sendiri ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi isi dan struktur, menyajikan simpulan, mengidentifikasi unsur kebahasaan, dan yang terakhir, menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, lalu muncul pertanyaan, sebenarnya apa itu surat lamaran pekerjaan? Di sini sudah ada. Surat lamaran pekerjaan itu adalah permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Jadi ketika kalian nanti ingin bekerja di suatu perusahaan, maka hal pertama yang harus kalian siapkan itu adalah surat lamaran pekerjaan. Selain itu, surat lamaran pekerjaan itu akan berfungsi sebagai langkah pembuka kalian untuk bekerja di suatu tempat. Jadi istilahnya, kemampuan yang kalian miliki itu belum bisa ditunjukkan kalau kalian belum membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk kategori isinya, surat lamaran itu tidak boleh kalian buat dengan bahasa yang panjang. Jadi cukup kalian sampaikan surat lamaran itu isinya harus singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Jadi istilahnya kalian langsung kepada persoalannya. Untuk isinya sendiri, dalam surat lamaran itu ada 3 bagian yang harus kalian
ikuti. Yang pertama itu isinya itu memuat tentang jabatan yang diinginkan. Dalam surat lamaran yang kalian buat, umpamanya kalian membuatnya berdasarkan lowongan, maka di situ harus jelas jabatan apa yang kalian inginkan. Kemudian bagian yang kedua adalah identitas pelamar. Di sini harus kalian tulis secara lengkap identitasnya, mulai dari nama, kemudian usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. Dan yang terakhir adalah kualifikasi pelamar itu sendiri, latar belakang pendidikannya, kemudian pengalaman kerjanya apa, serta keahlian lain yang dimiliki. Untuk sistematika sendiri, surat lamaran itu terdiri dari 10 bagian. Karena kita melompokkan surat lamaran itu ke dalam jenis surat pribadi, tetapi menggunakan bahasa formal, sehingga kita mengelompokkan surat lamaran itu mengarah kepada jenis surat semi formal. Kenapa kita mengatakan surat semi formal? Karena bahasa-bahasa dalam surat lamaran itu menggunakan bahasa baku. Nah, untuk sistematikanya, surat lamaran itu yang pertama unsurnya adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, kemudian yang kedua hal, yang ketiga lampiran, yang keempat alamat surat, yang kelima salam pembuka, berikutnya alinea pembuka, lalu alinea isi, dan alinea penutup. Pada bagian ke-9 ada salam penutup, dan yang terakhir adalah tanda tangan kalian dan nama terangnya. Kalau tadi di awal Ibu sudah menyampaikan, sekalipun surat lamaran itu bersifat pribadi atau jenisnya adalah surat pribadi, tetapi bahasanya itu tetap menggunakan bahasa baku. Nah, di sini bagaimana ciri bahasa baku itu sendiri? Yang pertama, bahasa baku itu tidak boleh terpengaruh bahasa daerah. Kemudian yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Lalu pemakaian imbuhannya eksplisit, artinya harus jelas menggunakan imbuhan. Lalu ada unsur-unsur kalimat lengkap, kemudian maknanya tidak rancu, dan yang terakhir tidak mengandung arti pleonasme atau berlebihan. Selain menggunakan kata yang baku, maka keefektifan kalimat dalam bahasa surat itu harus diperhatikan. Keefektifannya dilihat antara lain dalam surat tersebut harus menggunakan kata ganti tunggal. Dalam hal ini yang kita pergunakan itu adalah kata saya. Hindari menggunakan kata aku atau menggunakan bentuk jamak kami. Lalu yang berikutnya, kata sapaan. Kata sapaan orang kedua yang kita pergunakan itu merupakan bentuk penghormatan. Misalnya dalam surat lamaran itu kita menggunakan kata bapak atau menggunakan kata ibu. Yang ketiga, kalimatnya bertujuan. Kemudian yang keempat, harus ada ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. Lalu yang kelima, kalimat perincian, dan yang terakhir tidak boleh kalian lupakan, itu adalah kalimat ucapan terima kasih. Nah, ini penjelasan dari sistematika yang tadi. Kalau tadi di awal, yang pertama unsur dari sistematika surat lamaran itu ada tempat dan tanggal. Apa maksudnya? Untuk tempat dan tanggal surat, tentu saja di sini akan berisi lokasi kalian menulis surat tersebut serta kapan waktunya. Umpamanya Mataram 20 Juli 2020. Mataram ini adalah tempat kalian menulisnya, sementara 20 Juli 2020 itu adalah waktu kalian menulis surat tersebut. Bagian yang kedua ada hal. Hal itu sebenarnya apa? Nah, hal itu merupakan suatu soal atau perkara yang dibicarakan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, karena tadi
adik kita sudah membahas mengenai surat lamaran pekerjaan, tentu saja yang akan kita isi pada bagian hal ini adalah lamaran pekerjaan, karena tadi tujuan kita adalah untuk melamar pekerjaan. Sementara lampiran itu merupakan penjelas atau jumlah dokumen yang disertakan dalam surat lamaran. Nah, misalnya dalam surat lamaran itu kalian mencantumkan di dalamnya ada fotokopi ijazah, ada fotokopi KK, kemudian ada surat keterangan dari kepolisian dan sebagainya. Itu harus kita jelaskan. Bagaimana kita menggunakan untuk menjelaskan? Ini akan kita cantumkan pada bagian lampiran. Nah, yang akan kita tulis pada bagian lampiran ini boleh kita menggabungkannya ke dalam satu berkas yang tadi fotokopi ijazah, fotokopi KK dan sebagainya. Kita tulis keterangannya sebagai satu berkas. Atau bisa juga kita menggunakan kata 5 lembar, 6 lembar, tergantung dari berapa lampiran yang kalian sertakan dalam surat lamaran tersebut. Lalu bagian yang keempat ada alamat surat. Alamat surat ini merupakan tujuan kita. Ke siapa surat lamaran pekerjaan itu kita tujukan. Nah, di sini Ibu mencontohkan alamat surat yang kita buat ini adalah alamat surat dalam. Nanti kalian akan mengenal dua jenis alamat. Ada alamat luar, ada alamat dalam. Kalau alamat luar itu kalian tulis pada bagian amplopnya, sementara alamat dalam itu kalian langsung menulis pada bagian surat lamaran pekerjaan. Untuk alamat dalam, kita akan membuat seperti ini. Kalian perhatikan penulisan alamat surat. Di bagian alamat tidak perlu kita menggunakan kata kepada kalau itu adalah alamat dalam. Jadi langsung kita menggunakan kata yang terhormat Kepala SMA Citra Persada. Ini kalau misalnya surat tersebut kita tujukan ke lembaga sekolah. Tapi kalau kalian menunjukkan surat tersebut ke perusahaan, maka cantumkan di sini yang terhormat apa nama perusahaan yang kalian tuju. Nah, di sini lalu alamat dari lembaga atau perusahaan yang kalian tuju untuk surat lamaran tersebut. Bagian berikutnya ada salam pembuka. Dalam salam pembuka yang harus kalian ingat, setelah menulis salam pembuka harus mencantumkan tanda baca koma. Nah, misalnya di sini dengan hormat koma. Tanda baca di sini harus tanda baca koma, itu yang harus diingat ya. Tidak boleh menggunakan tanda baca selain tanda koma. Setelah salam pembuka, kita masuk ke isi surat. Isi surat ini secara umum terdiri dari 3 bagian. Ada alinea pembuka atau boleh kita sebut paragraf pembuka. Dalam pembuka ini isinya antara lain pengantar surat, berfungsi sebagai pengantar surat. Biasanya ini akan kita isi tergantung dari jenis surat yang kalian buat. Kalau nanti surat lamaran tersebut kalian buat berdasarkan lamaran, maka di bagian pembuka surat akan kalian sampaikan di situ di mana kalian membaca lowongan tersebut. Lalu pada bagian kedua ada alinea isi. Nah, di sini bagian penting dari surat lamaran. Di alinea isi ini akan kalian tulis atau kalian terangkan tentang identitas pelamar dan penjelasan-penjelasan lain yang berkenaan dengan syarat-syarat lamaran. Dan yang terakhir ada alinea penutup untuk bagian isi surat. Di bagian penutup ini akan kalian cantumkan harapan. Harapan di sini maksudnya tentu saja bagaimana keinginan kalian untuk bisa bekerja di tempat yang kalian tuju. Serta bagian terakhir dari alinea penutup adalah ucapan terima kasih.
Lalu bagian yang ke-9 ada salam penutup. Kalau tadi ada salam pembuka, bagian ke-9 ini salam penutup. Cara penulisannya sama seperti salam pembuka. Setelah kalian menyampaikan salam penutup, jangan lupa tanda koma. Dan yang terakhir, sistematika surat lamaran itu ada tanda tangan dan nama jelas pengirim seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencocokkan sistematika surat lamaran pekerjaan tadi dengan contoh yang ada ini. Di sini Ibu tampilkan contoh surat lamaran pekerjaan itu mulai dari hal sampai pada bagian yang terakhir itu adalah nama terang dari si pelamar itu sendiri. Demikian tadi pembelajaran kita tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi yang harus kalian ingat bagaimana isi surat lamaran, lalu sistematika surat lamaran. Baik para peserta, kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Semangat, sehat, cerdas, berprestasi, serta jangan lupa bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.